Halo teman-teman, selamat datang di Dogi dan ini adalah HP pertama dengan sistem boba. Dan fun fact-nya, HP ini cocok loh buat kalian yang suka HP kecil. Ya, HP ini adalah iPhone 11 Pro ya teman-teman. HP yang rilisnya tahun 2019, tepatnya 10 September 2019. HP ini adalah generasi pertama dia menggunakan sistem boba teman-teman, atau triple kamera. Nah, sistem boba ini dia masih digunakan hingga iPhone 15 Pro teman-teman. Ya, terlihat cukup jauh ya perbedaannya dari segi ukuran sih. Sangat terlihat jauh teman-teman. Namun iPhone 11 Pro adalah perintis untuk sistem boba pertama di dunia yang mungkin akan terus ditiru gitu ya oleh Samsung atau Xiaomi atau merek-merek yang lainnya yang menggunakan sistem boba juga atau triple kamera. Ya bukan yang pertama sih triple kamera, tapi yang namanya Apple pasti ditiru nggak sih sama kompetitor lainnya juga. Nah, kalau untuk boba terakhir mungkin sampai ke 15 Pro sih teman-teman. Cuman nggak tahu ya, besok apakah dari 16 Pro masih menggunakan boba atau sudah menggunakan spinner. Sistem yang sama seperti fidget spinner ya teman-teman. Bentuknya, rumornya sih seperti itu. Cuman kita tunggu aja apakah realisasinya akan tetap menggunakan sistem boba sama seperti iPhone 11 Pro yang dirintis tahun 2019 lalu atau sudah berganti. Itu teman-teman. Dan ngomong-ngomong tentang bobanya teman-teman, boba di iPhone 11 Pro ini dibekali dengan 3 kamera dan masing-masing adalah 12 megapiksel, baik itu di ultra wide, telefoto ataupun kamera utamanya. Dan ada upgrade di kamera depan, dia sudah menggunakan 12 megapiksel juga dari yang sebelumnya 7 megapiksel. Dan untuk segi layar, dia sebenarnya sama ya, sama seperti iPhone X. Dia menggunakan layar Super Retina XDR OLED teman-teman, dan inch-nya adalah 5,8. Untuk segi chipsetnya nih, otak dari HP ini dia menggunakan chipset A13 Bionic dengan fabrikasinya adalah 7 nanometer plus teman-teman. Ya cukup baik ya untuk tahun 2024 ini. Untuk bagian dayanya teman-teman, HP iPhone 11 Pro ini dibekali dengan baterai 3046 mAh teman-teman. Dan untuk pengecasannya dia masih menggunakan Lightning port ya. Tidak seperti iPhone 15 lineup 15 series gitu ya. Dia sudah menggunakan Type-C. Cuman kalau 11 Pro masih menggunakan Lightning. Dan dia sudah dibekali dengan wireless charge ya teman-teman ya, walaupun tidak secepat untuk wireless charge saat ini. Dan HP yang saya pegang dia menggunakan atau dibekali dengan memori 64. Untuk 11 Pro dia ada 64 GB, ada 256 GB dan 512 GB. Dan untuk RAM-nya dia sudah upgrade ya dari iPhone terdahulunya, yaitu 4 GB. Ya namanya juga iPhone ya, RAM-nya kecil-kecil, cuman keren banget, bisa ngelibas dari segala lini sosmed dan game. Dari segi sensornya teman-teman, HP ini cukup lengkap atau sangat lengkap di zamannya ya. Dari pembekalan di Face ID-nya, ada di gyronya, accelerometernya, proximity-nya, dan kompasnya. Bahkan dulu dia dibekali dengan IP68 atau bisa dicelup-celupkan. Oh iya, Bluetooth-nya masih menggunakan Bluetooth 5.0 ya teman-teman. Ya agak jadul, tidak seperti Bluetooth 6.0, cuman ya kala itu masih oke lah ya. Masuk ke bagian segmen plus minus ya teman-teman ya, segmen yang mungkin ditunggu oleh teman-teman. Untuk ke plus yang pertama, HP ini tadi dibekali dengan chipset A13 Bionic dengan fabrikasinya adalah 7 nanometer. HP ini jika dibandingkan dengan Android baru yang keluar-keluar saat ini ya, bahkan ada Android itu yang masih membekali dengan HP-nya 12 nanometer teman-teman. Nah, itu efeknya apa sih? Nah, ini dia plus dari HP ini, dia mulus banget. Untuk apa? Untuk bermain game. Saya pengetesan untuk bermain game Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact, dan game-game ringan lainnya. Itu HP ini bisa ngelibas dengan sangat mudah teman-teman. Dan ya tidak kalah juga ya, namanya juga iPhone. HP ini bisa ngelibas dari segi sosial media atau penggunaan hari-hari. Mau baik itu saya scroll di Instagram, di Facebook, Ads, atau TikTok teman-teman.
Jadi HP ini masih lancar banget untuk sosmedan, dan untuk kameranya pun bisa oke banget nih untuk kalian para konten kreator juga mungkin ya. Jadi HP ini bisa banget nih untuk ngelibas baik itu game berat atau hanya sekedar sosmedan aja. Dan untuk iOS-nya teman-teman, HP yang saya pegang ini masih di iOS 16, cuman HP ini bisa upgrade ke iOS 17.4. Dan dipastikan besok saat perilisan iOS 18, HP ini bakal tetap kebagian ya. Karena ya untuk tahun ini kan rumornya yang kekat atau dihilangkan itu iPhone XS, XR, dan 10S Max ya teman-teman. Cuman untuk iPhone 11 dan iPhone 11 Pro dipastikan akan dapat iOS 18. Untuk plus selanjutnya teman-teman, plusnya adalah iPhone 11 Pro ini memiliki looks yang mewah. Ya bener banget, mewah teman-teman. Untuk tahun 2024 ini, iPhone 11 Pro ini masih terlihat sangat mewah. Kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya nih, jika dibandingkan dengan iPhone 15 Pro yang saya miliki, saya lebih suka desain dari iPhone 11 Pro ini. Terlihat sangat mewah. Ya, kalau iPhone 15 Pro ini kan samping-sampingnya titanium gitu ya. Cuman kalau iPhone 11 Pro ini samping-sampingnya itu mengkilat gitu. Jadi menunjukkan bahwa HP ini benar-benar HP mahal dan cukup mewah. Apalagi iPhone 11 Pro ini sudah dibekali dengan boba. Lagi-lagi kenapa? Karena HP ini adalah HP perintis di mana teman-teman mirror selfie pakai boba ya kan? Itu plus selanjutnya teman-teman, HP ini sudah menggunakan boba. Jadi ketika teman-teman sosial mediaan atau foto-foto gitu ya, HP ini bisa mendukung atau menambah kecantikan atau kegantengan dari teman-teman. Untuk plus yang terakhir adalah sebenarnya plus nggak plus sih teman-teman, logo iPhone sudah pindah di tengah. Ya, terakhir saya bahas di iPhone 13 itu logonya pindah ke tengah. Sebenarnya iPhone 11 lah yang mengawali gitu ya, berpindahnya logo Apple dari atas yang dekat kamera ke tengah bagian tengah iPhone-nya. Jadi itu adalah plus. Jadi ketika teman-temannya samping-sampingnya lihat itu langsung sadar bahwa ini adalah iPhone seri 11 Pro. Didukung juga dengan bobanya ya. Masuk ke bagian minusnya teman-teman. Minusnya sebenarnya nggak sulit mencari minus HP ini. Kenapa? Satu, karena ini Apple, karena ini iPhone. Minus yang pertama adalah cepet panas, bener banget. Saya merasakan HP iPhone 11 Pro ini saat pengetesan itu panasnya bener-bener cepat teman-teman. Saya gunakan HP ini untuk bermain game. Di game pertama Mobile Legends, HP ini langsung hangat gitu ya. Jadi panasnya tuh bener-bener langsung menyebar gitu ya. Cuman dikatakan panas banget, enggak. Bener, enggak panas banget. Kenapa? Dia hanya cepat panas. Cuman pendinginannya pun juga cepat. Jadi ya termasuk minus lah ya, karena dia cepat panas. Untuk minus yang kedua adalah layarnya 60 Hz teman-teman. Jadi untuk iPhone 11 Pro ini tidak seperti iPhone 15 Pro atau 14 Pro atau HP-HP yang sekarang dengan rentan harga yang sama, yaitu 6,5 sampai 7 juta yang iBox, yang Inter itu 5,5 jutaan. Itu dia bisa mendapatkan HP dengan layar 120 Hz teman-teman. HP ini dibekali dengan layar 60 Hz yang bagi saya sudah saat saya menggunakan HP ini tuh bener-bener kerasa banget kalau ini layar 60 Hz. Untuk minus yang ketiga adalah dia masih menggunakan Lightning port teman-teman. Ya berbeda ya dengan lineup iPhone sekarang yang sudah menggunakan Type-C. Dan minus yang terakhir adalah tidak dapat 5G. Ini fatal sih teman-teman. Ya pertimbangan paling utama saya sebenarnya waktu itu tidak upgrade ke iPhone 11 Pro ya, karena HP ini tidak dibekali dengan chipset yang mendukung 5G teman-teman. Cuman untuk teman-teman di luar sana yang tidak mementingkan 5G atau tidak memerlukan untuk kecepatan internet 5G, HP ini tetap recommended teman-teman.
pengetesan kamera belakang di siang hari 4K 30 fps. Untuk kamera 0,5 nya seperti ini ya. Untuk kamera telenya seperti ini. Bisa di zoom ya, cuman ini zoom secara software bisa sampai 6 kali. Pengetesan kamera di malam hari dekat dengan lampu. Kamera belakang ya teman-teman 12 megapiksel dan kamera utamanya ada di 4K 30 fps. Dan untuk kamera 0,5 nya akan menjadi seperti ini. Oke, dan untuk kamera telenya akan menjadi seperti ini. Nah, itu tadi dekat dengan lampu. Gimana kalau jauh? Yuk kita coba. Oke teman-teman, ini saya rasa udah cukup jauh dari lampu ya teman-teman pengetesannya dengan kamera utama di bagian belakang. Dan untuk kamera 0,5 nya akan menjadi seperti ini. Oke, itu tadi 0,5. Bagaimana kalau telenya 12 megapiksel akan menjadi seperti ini. Nah, sekalian juga ya teman-teman untuk pengetesan mikrofonnya, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bagian bawah. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera depan untuk 11 Pro dan resolusinya adalah 4K 30 fps pada siang hari ya. Gimana kalau untuk jalan nih? Nah, cukup stabil ya teman-teman. Oke, sekalian ngecek ya untuk mikrofonnya. Silahkan nilai sendiri. Oke teman-teman, dan ini adalah pengetesan kamera depan 12 megapiksel dengan resolusi 4K 30 fps. Ini dekat dengan lampu ya teman-teman. Gimana kalau agak jauh nih? Oke, ini agak jauh dari lampu. Ya, saya masih terlihat ya teman-teman. Ini kondisinya cukup gelap ya. Saya pengambilan di tengah malam teman-teman. Sekalian untuk pengetesan mikrofonnya ya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bagian bawah. Masuk ke bagian kesimpulan teman-teman, iPhone 11 Pro adalah iPhone dengan boba pertama di dunia yang harganya sudah terjangkau, yaitu harganya untuk saat ini 5,5 sampai 7 jutaan. Tergantung teman-teman ambil memori internal berapa ya teman-teman. Kenapa ini worth it? Karena dia sudah pasti mendapatkan iOS 18. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal hingga akhir video. Menurut teman-teman nih, apakah sistem boba ini layak dipertahankan sampai ke iPhone 16 besok? Atau sudah bosan dengan sistem boba pada iPhone? Silahkan komen di bagian bawah. Saya Evan Michael dari Dwogi, pamit undur diri.